Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Tak gentar, jos. Ada yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk? Ada. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan bimbing berdoa. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, interaksi dalam suatu ekosistem. Nah, kemarin ada dua komponen, apa saja? Biotik dan abiotik. Betul. Komponen biotik itu komponen yang bagaimana? Yang Hidup. betul, yang hidup. Kalau abiotik? Yang mati. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan lembar LKPD-nya dalam bentuk kelompok. Silahkan yang mau perwakilan presentasi. Kelompok berapa? Saya. 5 ya. Satu. Lima. Ya, 1 dan 5 enggak apa-apa. Ayo. Ayo, Kis. Kayes, kok kamu semangat banget? Ayo. Dari siapa dulu? Aku dulu ya. Sud. Ya, dulu. Aku dulu, yuk. Ya Allah. Biasa, hampir. Ya, jangan aku juga. Ayo. Mau. Satu. Apa itu mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Jadi kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang kemarin. Ya. Bentar. Penasaran ya? Ya. Di kebun. Ayo, jangan gimana? Di kebun sekolah terdapat area subur dan banyak cacing di dalamnya. Tanaman di kebun tumbuh dengan baik, namun pada bagian kebun yang tanahnya keras dan kering, tanaman sulit untuk tumbuh dan hampir tidak ada cacing di dalamnya. 1. Mengapa cacing lebih banyak ditemukan di tanah yang subur? Jawabannya adalah karena cacing membutuhkan tanah yang lembut. Ya, bagus. Mengapa tanaman tumbuh lebih baik di tanah yang subur, bawah? Karena tanah yang subur memiliki lebih banyak air. Sebentar. Ini kita kayaknya masuk akal. Apa hubungan cacing dengan kondisi tanah? Tanah yang subur dan lembab menjadi habitat yang nyaman bagi cacing. B. Kelompokkan komponen berikut dengan memberi tanda centang. Cacing termasuk biotik. Loh iya, aku excited kok. tanah termasuk Abiotik. tanaman termasuk Biotik. air termasuk Abiotik. matahari termasuk abiotik. Kerja seorang tinggi. Kamu ngapain sih? Nggak usah deh. Lalu, mengapa tanah yang sering membuat cacing sulit untuk hidup?
Karena cacing hidup di tanah. Apa dapat jika tidak ada cacing di tanah? Syafira jawabnya. Ini baca biasa. Loh yang ini. Jawabannya adalah tumbuhan akan layu dan tidak mendapatkan nutrisi. Sama. Ya. Lalu. Ini adalah paling kesimpulan. Bagaimana cara menjaga tanah agar tetap subur? Kan yang itu sih. Diberi sinar matahari yang cukup dan diderapi air jika musim panas Dan tidak hujan. dan tidak ada hujan. Kesimpulan. Gimana kan? Kesimpulannya Dari seorang tadi baru. Briefing kesimpulan dari kita yang mengerjakan adalah kesimpulannya dari jelas komponen biotik dan abiotik saling mempengaruhi dan membutuhkan satu sama lain. Sekian kita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kasih. Selanjutnya boleh kelompok 5. Ayo. kenapa nggak kelompok 3? Enggak ada ya. Aku kelompok 3. Aku kelompok 3. Peduli gak sih? Kan nggak bilang. Iya udah sih. Oh, ini udah Devi. Satu, dua, Assalamualaikum. tiga. Ayo, ulang. 1, 2, 3. Assalamualaikum ya. Gak ada akhirnya. Gak apa-apa. Ya, salam. Ya, Gak apa-apa, gak usah langsung. Biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti kalau udah pindah kelompok kami. Jadi kelompok kami akan menjelaskan kami dari kelompok 5 akan mepresentasikan tentang tulis pada tugas diskusi kemarin. Jadi pada suatu hari permasalahan pertama adalah di kebun sekolah terdapat tanah yang subur dan banyak cacing. Guys, ini berbeda. Tanaman di kebun tumbuh dengan baik, namun pada bagian kebun yang memiliki tanah yang keras dan kecil, tanaman sudah tumbuh dan hampir tidak ada cacing di dalamnya. Maka cacing banyak ditemukan di tanah yang subur. Ayo kenapa? Pertanyaan pertama, mengapa cacing lebih banyak ditemukan di tanah yang subur? Kenapa? Jawaban, karena cacing butuh tempat yang lembab untuk hidup. Dalam hal ini, sudah pasti cacing menyukai tanah yang subur karena di sana terdapat air yang menyebabkan tanahnya menjadi lembab. Enggak kok, enggak. Tanaman Pilih. tanah subur lebih banyak menghasilkan menemukan air dalamnya yang membuat tumbuhan tumbuh dengan baik. B. Kelompokkan komponen berikut dengan memberi tanda cinta. Nama organisme. Cacing itu komponen biotik. Cacing itu komponen biotik. Tanah komponen abiotik. Tanaman komponen biotik. Air komponen abiotik. Dan matahari komponen abiotik. C. Tentukan jenis interaksi berikut. Kayak posterku gempeng.
hubungan. Over bisa. Sumpah, banyak kecomannya. Hubungan tanaman dan tanah, jenis interaksinya adalah biotik dan abiotik. Nah, kalau tanaman dan fantasi itu jenis interaksinya adalah biotik dan abiotik. Kan kimia. Tidak ada cacing di tanah. Anak buah kapal, anak buah kapal di. Mengapa tanah yang kering membuat cacing sulit hidup? Karena jika tanah kering, ini cacing kehilangan air di tubuhnya yang menyebabkan cacing sulit bernafas. Apa adalah jika tidak ada cacing di tanah? Jawabannya, tanah menjadi kurang subur. Oh iya. Bagaimana cara menjaga tanah? Limbah air Di tanah yang dapat menyebabkan tidak membuang limbah air di tanah yang dapat menyebabkan tanah rusak. Ya, itu pokoknya. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah cacing dan tumbuhan. Cacing dan tumbuhan merupakan komponen biotik yang membutuhkan tempat untuk tinggal. Tanah yang subur menjadi tempat yang tepat karena di sana mendapatkan air dan nutrisi dari pupuk. Sekian dari prestasi pertama tentang Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih B, dikasih O, dikasih L, ini dari presentasi dua kelompok tadi dapat kita simpulkan bahwa tanah yang subur dan lembab itu membuat cacing dapat hidup dengan baik dan berperan penting dalam kesuburan tanah. Nah, yang pertama, cacing itu dia dapat hidup di tanah yang subur karena tanah itu memiliki banyak bahan organik dan juga cukup udara untuk kelangsungan hidup cacing tersebut. Kemudian untuk yang kedua, tanaman itu dapat tumbuh dengan baik karena tanah yang subur itu mengandung unsur hara dan mineral yang nantinya dapat membuat kelangsungan tumbuhan itu dapat tumbuh dengan baik. Nah, untuk yang ketiga itu ada hubungan cacing dengan tanah tersebut. Cacing itu membantu menggemburkan tanah dan menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat hara untuk menambah kesuburan tanah. Nah, tadi disebutkan juga komponen ekosistemnya ada biotik dan abiotiknya. Biotiknya itu ada cacing, kemudian tanaman dan mikroorganisme. Nah, untuk abiotiknya itu ada tanah, air, suhu udara dan cahaya matahari. Nah, untuk jenis interaksinya yang terjadi itu ada biotik dan biotik. Contohnya cacing dengan tanaman. Kenapa kok disebut biotik dengan biotik? Karena sama-sama hidup. Betul, sama-sama hidup. Kalau biotik dan abiotiknya itu cacing dengan tanah. Karena tanah termasuk abiotik. Kemudian tanah yang kering itu membuat cacing sulit hidup karena dia tidak mengandung air di dalam tubuhnya sehingga dia akan kesulitan bernafas. Tolong yang tidur dibangunin dong. Nah, dampaknya jika tidak terdapat cacing di dalam tanah itu akan membuat tanah itu menjadi kurang subur karena tidak ada bahan organik di dalamnya sehingga tumbuhan yang nantinya akan ditanami itu akan tidak dapat tumbuh dengan baik. Kemudian cara menjaga tanah agar tetap subur, yang pertama dapat menyiramnya dengan secukupnya. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan, menggunakan
pertama ada Mutualisme, parasitisme, komensalisme. Nah, untuk mutualisme itu dia saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya apa? Tadi pagi. Yang enggak. Iya, Jala. Iya, berjala dengan kerbau. Kenapa nggak saling menguntungkan? Karena sebenarnya butuh kerbaunya bersih. Iya, betul. Kalau yang simbiosis parasitisme itu yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan. Itu lebah. Lebah sama dan Yang menempel pada pohon itu apa? parasit. Bukan. Itu jadi iya betul, benalu dengan pohon. Kenapa kok dia merugikan satu sama lain? Karena benalu mengambil Benalu itu apa? dia parasit yang menempel di pohon. Pohonnya Rayap. Nanti pohon yang ditempel itu dia akan lama-kelamaan mati. Iya, karena makanannya diserap oleh benalu tersebut. Komensalisme itu merupakan hubungan di mana satu organisme dapat manfaat sementara, kemudian yang satunya dia tidak berpengaruh apapun. Contohnya apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Yang itu lebah sama bunga. Kalau Itu mutualisme. mutualisme Oh ya, aku atau komensalisme contohnya? Tahu? Ada yang tahu? Apa? Tahu. Kalau komensalisme contohnya ikan hiu dengan pasar. remora. Remora tahu nggak? Tapi dari kan itu kan. Paus dan hiu dan remora. Apa dibacain? Ikan hiu. Ikan Hiu. Hiu kan? Itu ada remora. Nah ini. Wah. Oh remora ikan. Oh, emang kan sisa-sisanya dari Iya. Wabarakatuh. Tadi kita sudah membahas simbiosis. Ada 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, parasitisme dan Komensalisme. Nah di sini saya punya roda simbiosis. Boleh maju yang mau? Saya. Mau? Ya, Silakan. bawah. Maju dulu. Habis. Ya sini dulu. Habismu. Habis. Nanti Ya, sangre. ya, maju. Aturan permainannya, kalau kalian putar nanti dapat misalkan simbiosis komensalisme. Kalian cari gambar di sini yang menunjukkan contoh simbiosis komensalisme. Nanti ditempel di bawahnya. Oke, paham ya? Boleh silakan yang mau maju. Mau deh. Hanya. Terserah. Kelihatan please. Apa ya? Mutualisme. Apa? Contohnya. Siapa itu diginiin? Iya, diambil dari Baik. Kalian bisa kok dari mana? Kamu deh. Contoh simbiosis mutualisme Saya lupa lagi kak. yang saling menguntungkan. Menguntungkan itu. Iya sedikitnya. Oh, lucu. Sama. Inyo. Enggak apa Kenapa kok saling menguntungkan? Karena apa guys? Betul aku guys. Karena kalau misalnya tanahnya tembak atau basah, Terserah. Kelihatan please. Apa ya? Mutualisme. Apa? Contohnya. siapa itu diginiin? Iya, diambil dari Baik. Kalian bisa kok dari mana? Kamu deh. Contoh simbiosis mutualisme Saya lupa lagi kak. yang saling menguntungkan. Menguntungkan itu. Iya sedikitnya. Baik. Satu lagi siapa yang
dia itu seringnya konsumen satu itu hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, selanjutnya ada kata. Kata itu dia sebagai konsumen buah. Saya makan belakang. Iya, betul. Karena dia makannya dengan karnivora. Nah, selanjutnya ada ular. Itu dia juga sebagai konsumen tiga. Dia akan memakan kata untuk mendapatkan energi dan bertahan. Nah, konsumen puncak itu dia ialah elang sebagai konsumen puncak karena dia akan memakan hewan yang tidak akan dimakan oleh hewan lain sehingga dia akan menjadikan ini konsumen puncak dalam rantai makanan. Nah, di sini boleh kalian tuliskan 5 contoh hewan ataupun tumbuhan yang sering kalian lihat di sekitar pondok atau rumah kalian. Daun bidara. Ya, ditulis dulu, tulis. Biasa. 5 tumbuhan dan 5 hewan. Oh, 5 tumbuhan. Jadi 10 totalnya. Iya, 10. Aku lihat hewannya kamu. Loh, kakak, ya ini kan kakak. Aku paling sering lihat ulat. Oh iya, ulat ada di depan. Kalian di buku tulis, Kak. Ya udah, tulis di bawah. Tumbuhannya daun bidara. Daun itu di depannya lah bulu sih itu apa sih ya? Kata apa tuh? Tumbuhan kecil di depan yang merah kecil. Minimal 5. Maksi ya. Maksimal 5, minimal 3. Enggak minimal Jangan 5. sih. Jauh pas itu kita bauin yang rasanya baunya enak itu apa? Kemangi. Iya. Oh ya. Itu jadi makanan guys. Tapi kan jauh. Iya. Burungnya kecil-kecil sampai 13-15. Apa ya? Boleh nggak lo semut? Boleh, enggak apa-apa. Boleh nggak bayam? Itu saya dulu. Nyamuk. Boleh. Ya oke. Tumbuhan apa ya? Bayam boleh. Jujur banyak tumbuhan aku nggak tahu namanya aja. Iya. Buat kulit eksit. Kayak punya nyamuk. Ini tuh buat di sini apa ya? Boleh. Di tempat kita pramuka itu pohon apa? Tikus. Kebiasaan. Pohon jeruk. Oh, nangga. Mangga. Iya. Nangga. Lalat. Oh iya. Di sini ada apa? Zalpa. Zalpa. Lalat. Zalpa. Kita pernah nemuin terong nggak? Cicak. Nemuin terong. 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 Apa ya? Masih biru udah ngasihin. Bidara di luar. Ada di depannya Gera. Oh iya. Iya. Itu bukan buat orang lupa. Iya. Nisa, yang kamu sama Nabar mau hijau? Apa ya SMP dan baru jenenge? Ulat, tumbuhan ada daunnya. Aduh. Tomcat tulisannya gimana? Tomcat. Oh iya benar. Tidak. Apa? Bulan yang di bawah itu ada madunya itu apa namanya? Iya kan. Mata namanya. Oh iya. Yang ada di depan. Iya, kalau mau lihat ini dulu juga gak apa-apa. Ini tuh ada menulis 5 hewan 5 tumbuhan yang ada di sekitar kita. Iya, boleh. Yang kamu Kak mau nanya. apa? Kak mau nanya. Apa tumbuhannya ada madunya itu apa namanya? Bunga yang warna merah itu loh kak, yang Kenapa kecil-kecil. yang bisa dihisap gitu loh? Asoka. Oh, asoka. Yang mana buku? Bikin kita isi lotus ya, estetik. Pohon yang dikasih tulisan hai, aku di baru pohon apa? Iya. Oh main apa? Oke, yang rasa Gak boleh kayak gitu itu. Boleh. B apa? namanya pembuli. B-nya. Namanya besok boleh nih kalau Ini aku dari Sohibul. Sudah kak. Granis. Apa ya? Lo ular bisa dimakan loh. Belum. Bisa.
Panggil aku Firly. Dulu aku dipanggilnya Pigi tau. Kalau aku di mana? Ambil aja. Pangannya babannya dulu. Babage. Babage, you can iya, udah. Ruth, nang Ruth. Kono babage. Bapak Eza Sabrina. Aku tiga aku. Belum dimakan. Belum selesai dibaca Sebentar ya. Enggak baca apa. Gimana? Yuk. Puncak. Kebiasaan. Bisa bikin makanan Iza. Oh iya, habis terperangkap. Jangan Udah belum nih? Terus kalau yang menjelaskannya Boleh gambar. boleh nah, kalau di situ ada gambar apa? Mau nulisnya mau tasbih lama. Betul lah besok. Lagi kan itu kan harus program. Udah sih mana? Semua hilang. nanti sore ya. Gak usah males apa kayak Ada Allah. Aku di rumah bawa tapi pramuka sendiri karena untuk pramuka di sini letoy kan. Nanti aku mau kasih nama. Hitik punya. Jika kalian tahu semua. Baru ini. Terus terus ketok mini. Boyo kelas piye? Lewat jalur dalam kan ya? Oh iya kan? Pakai teh. Iya mlebu dalam. Dalam mana dalam GH? Enak dia kan? Ya aku sering. Udah selesai nulisnya? Sudah. Banyak aku nanti mau ngasih nama topik. Iya. Aku dapat yang letoy. Kau bersyukur berarti. Gak mau aku kasih Dia bilang, "Kau udah kiriman dari rumah terus aku nanti aku namanya sendiri."
Iya, pakai bahasa front kan? Iya. Ini saya Sri Devi yang di Magic Five. Makanya jangan pulang. Gitu ya. Iya. Iya, saya ada. Udah belum deh? Somar. Coba sunyi. Nanti gini kita pakai lagi coba. Iya, bisa dipanggil. Ayo.